Angin tanpa bayangan alami, bab 4759 sampai bab 4760. Setengah bulan kemudian, di hutan belantara di Xiangzhou, sosok Qin Chen berlalu seperti angin sepoi-sepoi, sangat lembut, tetapi kecepatannya dalam sekejap mata. Tidak bisa melihat bayangan sama sekali, saya hanya bisa merasakan ada angin sepoi-sepoi bertiup. Jumlah Dodge telah menembus hingga 1400 kali per nafas. Setelah Qin Chen berhenti tiba-tiba, bayangan muncul di belakangnya, seolah-olah dalam gerakan lambat. Ini karena kecepatan Qin Chen terlalu cepat, mencapai titik di mana cahaya dan bayangan sulit ditangkap. Itu benar-benar membuat kombinasiku berhasil. Qin Chen terus berkedip ke kiri dan ke kanan, yang terlihat tidak berbeda dengan teleportasi. Notres menggabungkan semburan Arcane Hurricane yang kuat, yang pada gilirannya menggabungkan keheningan Notres. Metode yang diciptakan sendiri tingkat bintang kelas 1, angin alami tanpa bayangan. Qin Chen menamai metode yang diciptakan sendiri ini. Manfaatkan No Shadow dan Arcane Hurricane, dan buang kekurangan keduanya. Dengan cara ini, 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Pelatihan pengampunan adalah salah satunya, dan pertempuran yang sebenarnya sama pentingnya. Qin Chen mengeluarkan pesawat ulang-alik dan menuju ke medan perang Xiaguang. Dia telah mendengar bahwa medan perang Xiaguang saat ini telah dipromosikan ke medan perang menengah karena kemajuan agresif menuju ras Dewa Kaisar. Orang suci agung telah bergabung dalam pertempuran. Dalam hal kekuatan Qin Chen saat ini, tidak diragukan lagi ini adalah tempat yang sangat baik untuk berlatih, dan juga dapat membunuh utusan kaisar dan mendapatkan pahala suci. Tiba di medan perang Xiaguang, Qin Chen diperlakukan seperti seorang kaisar. Bahkan ketua pengadilan, Bian Mudaseng, datang untuk menyambutnya. Tai Jiluo, Liu Fu, dan jenderal veteran lainnya dari kelompok pertempuran Montenegro sangat terharu saat melihat Qin Chen lagi. Mereka telah melihat sikap Qin Chen dalam 4 adegan dari 8 sekolah diskusi, dan bahkan menontonnya lebih dari sekali. Setelah diinterogasi, Qin Chen mengetahuinya, di Sekte Dewa Kaisar, beberapa tetua Sage Agung diangkat sebagai komandan. Hari ini, kelompok pertempuran Montenegro diserang oleh Kaisar Senmen. Setelah Qin Chen mendapat perintah, dia segera berangkat. Tidak ada yang tersisa. Cao Feng, sesepuh dari Kaisar Dewa Sekte, berteriak keras. Kekuatan orang bijak dari sistem guntur, seperti air pasang, terus mengalir keluar, menembak dan membunuh satu demi satu. Cao Feng, suara Qin Chen memasuki telinga Cao Feng. Cao Feng mengerutkan kening, seluruh tubuhnya hancur oleh guntur. Berbalik dan melihat Qin Chen, cahaya guntur di sekujur tubuhnya langsung padam, dan ekspresinya menjadi kaku. Qin Chen, kesombongan Cao Feng langsung padam seperti baskom berisi air dingin. Bayangan pohon terkenal seorang pria, dia berani sombong, tapi dia tidak berani sombong di depan Qin Chen. Dia hanyalah orang bijak tingkat pertama biasa. Setidaknya di depan Qin Chen, bahkan Cao Feng seperti ini. Utusan kaisar lainnya secara alami bahkan lebih panik. Kulit setiap orang berubah drastis, dan mereka seputih kertas. Cao Feng menoleh dan ingin lari, meledak dengan skill suci asli, kilat dan kilat. Mendengus, tiba-tiba terdengar dengungan dingin. Kekosongan di depan Cao Feng terdistorsi. Semburan guntur menghantam murid Cao Feng seketika, menyebabkan kulit Cao Feng berubah drastis. Ledakan halilintar ini menghantam Cao Feng, menyebabkan darah suci Cao Feng turun seperti hujan, dan cahaya guntur di sekujur tubuhnya meredup. Dengan embusan,
Chao Feng memuntahkan darah dalam jumlah besar, dan sepasang murid yang ketakutan menatap seorang pria dengan tubuh suci yang tebal yang tiba-tiba muncul di depannya. "Kamu," sebelum Chao Feng bisa mengucapkan kata-kata terakhirnya, pria itu menyerang lagi, dengan amarah yang tak tertandingi, dan membunuh Chao Feng, seorang bijak tingkat pertama, di tempat. Darah dan daging tumpah, dan bau darah meresap ke udara. Di sekeliling, baik itu utusan kaisar atau prajurit dari ratusan keluarga, ketika mereka melihat orang ini, mata mereka penuh dengan kengerian. Yuzhongyi, Qin Chen menatap sosok yang tiba-tiba muncul dan membunuh Chao Feng, matanya menjadi suram. Dia tidak pernah percaya bahwa kemunculan Yuzhongyi adalah sebuah kebetulan. Kemungkinan besar, itu adalah Ben sendiri. Selamat tinggal Yuzhongyi, tidak hanya mengingatkan Qin Chen. Pada awalnya, ketiga tuan dan muridnya ditolak oleh Sword Sein Mansion setelah mereka bersinar cemerlang di atas panggung Sword Sein Mansion. Yuzhongyi mencoba membunuh ketiga tuan dan muridnya. Untungnya, dia diselamatkan oleh kepala King Liu. Pada saat itu, Yuzhongyi sangat kuat sehingga bagi Qin Chen, dia berada sejauh langit. Yuzhongyi hari ini lebih kuat dari sebelumnya. Qin Chen melihat bahwa kultivasinya berada di peringkat ketiga dari Great Sein Realm. Kekuatan suci yang tak tertandingi dari sistem guntur pasti sudah berada di alam peringkat kedua. Selain itu, ketika dia muncul di depan umum hari ini, dengan niat membunuh di matanya, Qin Chen pada dasarnya yakin akan motif Yuzhongyi di dalam hatinya. "Apakah kamu tahu betapa kamu telah menyebabkan aku?" Seluruh tubuh Yuzhongyi hancur oleh petir, dan dia menatap Qin Chen dengan aura yang menakutkan. Banyak prajurit dari ratusan keluarga akan merasa gemetar hanya dengan menatap Yuzhongyi, tidak bisa menatap langsung ke arahnya. "Aku menyakitimu?" Qin Chen sepertinya mendengar lelucon. "Karena kamu, aku tidak punya tempat tujuan. Bahkan kekasihku telah meninggalkanku. Katakan padaku, bagaimana aku harus menyiksamu untuk membuatku merasa lebih baik?" Mata Yuzhongyi memerah. Ketika dia mengetahui bahwa Qin Chen telah datang ke medan perang Xiaguang, dia segera bergegas. Sebelum datang, dia bertemu dengan Yi Qiuhe. Akibatnya, Yi Qiuhe benar-benar menarik garis dengannya. Sword Sein Mansion menganggapnya sebagai anak terlantar, dan wanita yang dicintainya meninggalkannya, dan dia menjadi bukan siapa-siapa. Dia menghubungkan semua ini dengan Qin Chen. Ekspresi beberapa prajurit dari ratusan sekolah sangat berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, bahkan mereka bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari Yuzhongyi. "Tidak bagus, cepat dan beritahu bianmu bijak agung." Beberapa tentara dari ratusan keluarga cukup pintar, dan dengan cepat mengirim pesan ke atasan mereka, untuk memberitahu bianmu bijak agung untuk segera datang menyelamatkan. Apakah dia gila? Wakil Presiden Qin adalah seorang kaisar kecil sekarang, beraninya dia menyerang Wakil Presiden Qin? Ratusan prajurit tidak dapat mempercayainya. Wajah Qin Chen tenang. "Ini salahmu sendiri sehingga kamu sampai pada titik ini. Kamu harus disalahkan." Yuzhongyi tertawa sinting. "Hal yang paling aku sesali sekarang adalah aku seharusnya membunuhmu sepagi ini, mati. Jika tidak, mengapa? Aku begitu menyusahkan hari ini. Setelah membunuhmu, aku akan hidup dalam kegelapan. Tetapi ketika aku memikirkanmu terbaring di neraka, tiba-tiba aku merasa itu tidak buruk. Setidaknya aku masih bisa hidup." Lei Ting menjadi semakin agung mengikuti momentum Yuzhongyi. Pada akhirnya, itu akan meledak. Seluruh kekosongan berderak dan meledak. Boom! Yuzhongyi menembak tiba-tiba. Cahaya guntur memenuhi langit, langsung menutupi Qin Chen.
Galaksi besar, Qin Chen meledakkan Xingxuan Gong, dan Istana Bintang memadat. Namun, pada saat telapak tangan Yu Zonyi jatuh, Istana Bintang runtuh hampir seketika. Sisa petir menghantam Qin Chen, membuat Qin Chen terbang terbalik. Elder Yu cepat dan berhenti di antara kerumunan. Seorang murid dari Sword Saint Mansion melihat pemandangan ini, kulitnya berubah drastis, dan dia berteriak dengan cemas. Seni suci mutlak surga tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Niat membunuh di hati Yu Zonyi meledak sepenuhnya saat ini. Teknik suci yang asli 5 guntur menyerang bagian atas. 5 petir yang sangat kuat menghantam Qin Chen dengan kecepatan kilat. Yu Zonyi menghadapi 5 guntur. Seluruh tubuh Qin Chen ditutupi oleh peta bintang. Bum, 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 5 petir meluncur turun satu demi satu. Momentum yang menakutkan menyebabkan sekelompok ratusan pejuang terkejut. Wakil Presiden Qin, melihat Qin Chen yang masih diselimuti guntur tak berujung. Beberapa prajurit dari ratusan keluarga menciutkan pupil mereka dan wajah mereka menjadi pucat. Sosok Qin Chen melesat keluar seperti anak panah. Pembunuh bintang alami, trik ini mengejutkan metode buatan Yu Jie di 8 sekolah wacana dan digunakan oleh Qin Chen. Pembunuhan itu menentukan, cahaya bintang runtuh, dan darah menyembur keluar. Bahkan kultivasi bijak tingkat ketiga Yu Zonyi hampir tidak bisa menahan ketajaman pedang ini. Wakil Presiden Qin, banyak prajurit dari ratusan keluarga terkejut. Setelah Yu Zonyi terluka, dia menjadi semakin gila. Seni suci kelas 3, tapak dewa petir, tangan raksasa yang menggelegar, membawa guntur dan kilat yang mengepul, ditembakkan ke arah Qin Chen Zhen. Langit ditutupi oleh lautan guntur, dan itu hancur. Wosh, Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi angin sepoi-sepoi, lewat tanpa jejak. Telapak dewa guntur surgawi mendarat di kehampaan. Keterampilan tubuhmu, Yu Zonyi terkejut. Kelincahan yang ditunjukkan Qin Chen barusan telah jauh melampaui dia, orang bijak tingkat ketiga. Teknik gerakan bintang kelas 2, Yu Zonyi bergetar hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini, Bianmu Daseng bergegas ke tempat kejadian. Bersiap untuk bergerak, Qin Chen berkata melalui transmisi suara, "Sage Agung Bianmu, kamu tidak perlu melakukan apapun." Grid Sage Bianmu tertegun. Dia tahu bahwa Qin Chen kuat. Tapi Yu Zonyi di depannya ini adalah orang bijak tingkat ketiga. Dia tidak hanya menoleh untuk melihat para prajurit dari 100 keluarga di sampingnya, tetapi dia juga terpana ketika menemukan mereka. Rasanya seperti melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang mereka lihat? The Great Sage Bianmu sedikit penasaran. Tidak mungkin, Yu Zonyi tidak percaya bahwa Zhongzheng bisa mencapai level bintang peringkat kedua. Dia bahkan tidak bisa mengejarnya menggunakan teknik suci asli Lightning Haste. Ini tidak normal. Setelah dikejutkan, Yu Zonyi terus menyerang. Qin Chen menggunakannya lagi, tentu saja Wu Yingfeng. Serangan Yu Zonyi gagal lagi, tapi kali ini, dia melihat dengan jelas. Bukan karena dia melihat Qin Chen dengan jelas, tetapi metode yang digunakan Qin Chen. Lavender Halo berkedip, ini adalah metode buatan sendiri tingkat bintang kelas 1. Yu Zonyi telah membaca catatan adegan terkenal Qin Chen di 8 sekte yang membahas Taoisme, dan tahu bahwa Qin Chen telah menguasai metode penciptaan diri tingkat bintang. Tetapi masalahnya adalah metode penciptaan diri tingkat bintang yang digunakan Qin Chen saat ini berbeda dari 2 metode yang digunakan di 8 sekolah wacana. Sangat mudah untuk diceritakan, lagi pula, Natural Star Killer dan Xinghe Tiantu menyerang di satu sisi dan bertahan di sisi lain, sedangkan Shadowless Wind of Nature adalah teknik gerakan.
Terlebih lagi, baru saja Qin Chen telah menggunakan pembunuhan bintang alami dan peta galaksi. Jadi, orang ini telah menguasai 3 metode buatan sendiri tingkat bintang kelas 1. Bagaimana ini bisa terjadi? Yu Zhonyi gila di dalam hatinya, merasa seperti menjadi gila. Sage Agung Bianmu juga melihatnya dengan jelas. Karena itu, dia sama terkejutnya dengan Yu Zhonyi saat ini. Ketika Qin Chen berada di medan perang Xiaguang, dia optimis tentang Qin Chen. Sekarang tampaknya Qin Chen lebih hebat dari yang dia bayangkan. Tidak, tepatnya, dia tidak normal. Bagaimana Zhongsheng bisa menguasai 3 metode buatan sendiri tingkat bintang kelas 1? Ketika Anda berani berbicara tentang 8 sekolah tantangan, Anda masih memiliki kecanggungan untuk disembunyikan. Siapa yang berani percaya ini? Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Bianmu bijak agung telah dibuat terpana oleh Qin Chen. Adapun sisanya, meskipun mereka tidak dapat melihat angin alami tanpa bayangan dengan jelas, mereka dapat mengetahui bahwa gerakan Qin Chen sangat cepat sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Itu sebabnya mereka semua tercengang, karena mereka bahkan tidak menyangka kelincahan seseorang bisa begitu cepat. Mengandalkan angin tanpa bayangan alami, Xinghe Tiantu dan Tianxing alami membunuh. Tapi 30 putaran, Qin Chen membunuh Zhonyi di tempat. Seluruh tubuh Yu Zhonyi ambruk. Sebelum meninggal, dia masih berteriak, "Aku belum berdamai." Dan membunuh Yu Zhonyi, Qin Chen menyapu alisnya. "Rumah pedang Sein, kamu bisa melakukannya sendiri." Kata-kata ini tegas. Itu membuat orang kuat dari Sword Sein Mansion yang bersembunyi secara rahasia terkejut. Dia tahu bahwa kata-kata Qin Chen memperingatkannya. Untuk mengkhawatirkan pelarian Yu Zhonyi, Yuan Ning adalah kursi pertama, dan secara khusus mengirim seseorang untuk mengawasi Yu Zhonyi. Dia adalah pengamat, tapi dia tidak memikirkannya. Saya benar-benar melihat pemandangan yang luar biasa. Yu Zhonyi dibunuh oleh Qin Chen, itu mengejutkannya. Dan Sage Agung Bianmu juga tiba. Bahkan jika dia ingin membuat pisaunya, dia tidak punya nyali. Berita itu dikirim kembali ke Dao Sheng Mansion. Kepala Yuan Ning mengetahui bahwa Yu Zhonyi telah dibunuh oleh Qin Chen, jadi dia berdiri di sana dengan cemberut, tidak dapat menahan kentut untuk waktu yang lama. Sampah di bawah amarah yang tak tertahankan, Yuan Ning mengutuk lebih dulu. "Kursi Yuening, apakah kita masih akan melakukannya?" Utusan itu bertanya. "Lakukan lagi, Bai Jiatang bukan orang bodoh, terlebih lagi, Master Aula ke-7 sangat mencintai Qin Chen, dia tidak bisa melakukannya lagi. Yu Zhonyi ini benar-benar pantas mendapatkan kematiannya, Bai Jiatang. Terutama takut pada Master 7 Aula. Namun, dia harus mati. Bukan hanya dia, tapi juga Gu Pingan, Gu Xiaoyu, dan Ling Xi. Tunggu sampai mereka pergi ke surga, lalu lakukan." Yuan Ning memilih untuk menanggungnya untuk saat ini. Jika tidak, karena satu Qin Chen, seluruh Saber Sein Mansion mungkin terseret ke dalam air. Musim panas akan datang, Qin Chen merayakan ulang tahunnya yang ke-38. Kurang dari setengah bulan tersisa untuk pergi ke Gunung Buzu di alam surga. Selama 3 bulan ini, Qin Chen tidak memiliki apa-apa selain latihan. Hanya melakukan 2 hal. Hal pertama adalah memajukan wilayah medan perang Xiaguang ke gerbang Dewa Kaisar oleh seluruh negara bagian. Hal kedua adalah memimpin murid-murid Maosan untuk mengambil kembali satu persatu peninggalan warisan Maosan yang semula dikelola oleh Sword Sein Mansion. Menghadapi Qin Chen yang sedang dalam ayunan penuh. Meskipun Sword Sein Mansion memiliki keluhan, ia tidak berani melakukan apapun pada Qin Chen.
Itu gerbang Dewa Kaisar, berkali-kali mencoba membunuh Qin Chen. Namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Konon kejadian ini membuat Gai Wutian, sesepuh teokratis Kaisar Senmen, gatal-gatal karena marah. Hari ini, Master Aula ke-7 membuka Jiu Cai Luyuan. Qin Chen selalu bertanya-tanya bagaimana Bai Jiatang bisa memecahkan kumis rusa 9 warna, akar spiritual dewi, yang terinfeksi oleh sumber luka di rusa Jiu Cai. Dapatkan jawaban hari ini, untuk menekan sumber luka di Jiu Cai Luyuan. Bai Jiatang menggunakan 10 harta suci bawaan. Seperti lampu bijak, 10.000 baju besi harta karun naga, piring suci yang cerah, lonceng halus, batu giok bermata 100, dan sebagainya. Qin Chen melihatnya dengan mata berapi-api. Master Aula ke-7 memberitahu. Bahkan 10 harta suci bawaan hanya dapat menekan sumber cedera di Jiu Cai Luyuan selama 3 hari. 10 orang termasuk Qin Chen hanya memiliki waktu 3 hari untuk memasuki lapangan rusa 9 warna untuk memetik jamur kepala rusa 9 warna, yang lahir dari kumis rusa 9 warna. Tahukah Anda? Obat akar spiritual Ibu Baptis adalah harta tak ternilai yang hanya dapat dikandung di dekat akar spiritual Ibu Baptis. Bersambung.